Haleluya, selamat siang, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Bapa yang baik, Tuhan yang mulia. Kami datang pada hari ini, pada siang ini, pada kesempatan di mana kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau sambut berkat firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini masih di kitab yang sama seperti sebelumnya. Kita akan merenungkan dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Wah, ayatnya nggak asing buat saudara. Sampai masa tuamu. Ingat lagunya ya, khususnya jemaat yang berusia lanjut. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, Allah mana yang berani mengatakan kalimat seperti ini, perkataan seperti ini dengan satu kepastian. Kepastian itu sungguh-sungguh nyata, dibuktikan dengan peristiwa di mana bangsa Israel berada di pembuangan. Siapa yang peduli kepada bangsa Israel? Mari perhatikan ketika mereka sepertinya dialihkan perhatiannya pada saat ada di Babel. Dialihkan perhatiannya untuk melihat dewa-dewa betapa agungnya dan takut semuanya. Lihat dewa kami yang hebat, dewa Bel, dewa Nebo. Tetapi rupanya dewa-dewa itu diangkut ke bangsa yang mengalahkannya. Ketika bangsa Babilonia dikalahkan, secara otomatis semuanya dijarah, termasuk patung-patung yang ada. Tapi Tuhan menggunakan itu untuk menunjukkan kepada umatnya. Saudara, hidup kita itu, hidup kerohanian kita, itu oleh karena kasih karunia. Dan hidup jasmani kita juga karena kemurahan Tuhan belaka. Berapa banyak orang yang berusaha untuk sehat. Bukan berarti kita salah ya untuk hidup sehat. Ya, walk out, jalan ya. Jalan kaki, jalan pagi, jalan sehat, makan makanan yang sehat, yang benar, bukan harus mahal. Itu perlu, saudara. Tetapi apakah kita sadari bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita? Tuhan memelihara kerohanian kita, Tuhan memelihara jasmani kita, Tuhan memelihara kesejahteraan hidup kita. Khususnya Bapak Ibu yang berusia lanjut, ketika kondisi fisikmu mulai merosot, mulai sakit-sakitan, orang-orang yang mungkin yang merawatmu mulai bosan, benar atau benar, anak-anak bisa marah, apalagi ketika keuangannya sulit dalam hal keuangan, lalu harus merawat kita yang berusia lanjut. Saudara, itu gak mudah. Dan Bapak Ibu yang berusia lanjut juga gak mudah untuk menghadapi begitu. Tetapi mari perhatikan, bukankah Allah adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya? Dari dalam kandungan Tuhan memelihara. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Perhatikan, dewa yang lain bisa dikalahkan. Dewa yang biasanya ditegakkan, diarak keliling untuk dipuja disembah. Ketika bangsa di mana dewa itu disimpan dikalahkan, maka dewa-dewa itu, patung-patung itu dibawa keluar dari bangsa itu. Tidak lagi menjadi patung-patung yang disembah. Dan patung itu gak bisa menolong dirinya sendiri. Dewa-dewa itu gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk keluar supaya tidak dijarah oleh bangsa yang mengalahkannya. Gak bisa. Tapi justru patung-patung itu menjadi beban karena dimuatkan di dalam tempat atau di kereta-kereta yang ditarik oleh hewan binatang yang kelelahan. Itu pasal 46 ayat 1. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban. Jadi beban.
Jadi gak enak, jadi masalah. Gak bisa menolong dirinya sendiri. Dan Allah menggunakan itu untuk menunjukkan kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Bukankah aku yang tetap setia? Bukankah aku yang tetap memperhatikanmu? Ketika ragamu menjadi semakin renta, ketika merosot jauh sekali, aku gak peduli itu. Aku tetap menunjukkan aku setia. Aku tetap akan mendampingimu. Bapak Ibu yang sedang sakit, ya. Bapak Ibu yang sedang menderita, yang sedang ditinggalkan, yang sedang tidak diperhatikan oleh keluarga atau oleh anak-anakmu. Bapak Ibu yang mengalami kemerosotan secara jasmani, jangan kiranya rohanimu mengalami kemerosotan. Jangan kiranya keluar keluhan dan kemudian tidak mempercayai Allah. Allah adalah Allah yang setia, yang tetap akan mendampingimu, mendampingi kita, menyertai kita di jalan-jalan kita. Bahkan Dia yang akan menuntun sampai kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Dia adalah setia. Dia tidak pernah mengingkari dirinya setia. Dia akan selalu mengatakan, aku telah melakukannya, aku menopangmu, aku yang akan menggendongmu, aku yang menuntunmu di jalanmu, aku yang memikul kamu, menyelamatkanmu. Artinya apa? Aku yang akan membawamu sampai engkau tutup usia, sampai selesai hidup ini. Jangan khawatir, sisa hari atau tahun-tahun yang ibu bapak sedang jalani, Dia tetap menyediakan bagi kita hari-harinya, waktunya, keberadaan dirinya untuk menjagai kita, baik sebagai makhluk ciptaannya atau sebagai ciptaan baru di dalam rohnya. Maka hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam kondisi sakitmu, kondisi ditinggalkan, orang-orang yang merawatmu sudah mulai bosan, tapi Allah gak pernah bosan. Allah menggunakan penderitaan untuk menunjukkan Allah setia. Allah menggunakan orang-orang yang meninggalkanmu untuk menunjukkan hanya Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Karena Dia sampai putih rambutmu, sampai engkau renta, sampai engkau gak berdaya, sampai mungkin orang-orang bosan untuk merawatmu, sampai engkau ditinggalkan, sampai orang-orang tidak lagi mungkin menyayangimu. Aku tetap akan menggendongmu. Aku tetap Allah yang setia. Aku tetap Dia. Aku tidak pernah berubah. Aku yang akan menuntun jalanmu sampai engkau kembali kepadaku. Bila aku menempuh perjalanan ke sorga, banyak rintangan menerpa. Itu betul. Bahkan untuk pulang ke rumah Bapa pun itu butuh perjuangan. Berjuang dengan sakit, dengan penderitaan, dengan lara di hati. Tapi hari ini biarlah hati kita tidak kehilangan sukacita dan iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Secara khusus kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang berusia lanjut, yang mungkin mereka sakit, mereka tidak berdaya, mereka ditinggalkan. Mungkin anak-anak, kerabat, keluarga mulai bosan untuk merawat. Dan mungkin hamba-hambamu ini menjadi beban. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dari kecil, dari bayi, sampai besar dewasa. Dan sekarang berusia lanjut. Namun juga Tuhan buat kami semuanya yang sedang mengalami kemerosotan kerohanian, kuatkan kami. Kemerosotan keuangan, teguhkan kami, tegakkan kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami yang sejati, pengharapan kami yang hidup, yang gak pernah mengecewakan kami. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan kami siap untuk melanjutkan hidup kami dengan menaruh pengharapan kami dan iman percaya kami. Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.